Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'ali wan nar mithlu dhalik. Rawahu Bukhari wa Ahmad. Jamaah salat subuh rahimakumullah, seorang hamba melakukan perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dibekali oleh rasa khauf dan raja, berbekal rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa khauf sangat membutuhkan harapan, karena kalau tidak maka dia akan putus asa. Demikian pula raja, harapan itu sangat membutuhkan khauf, karena kalau tidak maka dia akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa khauf, takut dan harapan ini senantiasa menyertai setiap amal kita. Ketika kita melakukan amal soleh, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal itu mengangkat derajat kita, memasukkan kita ke dalam surga. Dan ketika kita melakukan satu kemaksiatan, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir jangan-jangan kemaksiatan itu mendekatkan diri kita ke dalam neraka. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang kita bacakan tadi, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga lebih dekat kepada seorang hamba daripada tali sandalnya sendiri. Demikian pula neraka lebih dekat kepada hamba daripada tali sandalnya sendiri. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa ketaatan itu akan menyampaikan kita, menghantarkan kita ke dalam surga. Demikian pula kemaksiatan akan mendekatkan kita ke dalam neraka. Yang kedua, kita tidak boleh meremehkan amal soleh walau sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal soleh yang kecil yang kita lakukan ternyata mampu untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah dan banyak kejadian sebagaimana yang terjadi pada masa lalu. Ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hanya karena menyingkirkan gangguan duri di tengah jalan. Ada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga hanya karena membebaskan hutang seorang fakir, orang miskin, dan memberi keleluasan kepada orang kaya untuk membayar hutangnya. Ada orang yang masuk surga hanya karena memberi minum sekali pada anjing yang kehausan. Dan ada orang yang masuk surga padahal dia sudah membunuh 100 orang dengan hanya bertaubat dan menuju suatu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita meremehkan suatu amalan ketaatan, karena amalan ketaatan walau kecil sekecil apapun itu akan menghantarkan kita ke dalam surga. Itulah harapan kita. Demikian pula jangan kita menganggap enteng melakukan suatu kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan tersebut, itu bisa mendekatkan kita ke dalam neraka, bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Ada orang pada masa lalu, dia disuruh berkurban, tidak ada yang dia kurbankan. Yang dia kurbankan hanyalah seekor ladang.
masuk neraka. Ada orang yang bercanda bergurau mengatakan Rasulullah itu pengecut, Rasulullah itu orangnya cuma suka makan dan sebagainya. Dia hina Rasulullah. Padahal dia mengatakan kami hanya senda gurau mengisi kecapean dalam perjalanan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian bersenda gurau, jangan kalian bersenda gurau dengan Allah dan Rasulnya, dengan Al-Quran. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian punya alasan, memberi alasan karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Mereka main-main memperolok-olok Rasulullah SAW. Ternyata ucapannya ini menghantarkan masuk ke dalam neraka. Ada orang yang masuk ke dalam neraka hanya karena satu amalan, satu keyakinan, yakni dia riya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah kepada Allah, ibadahnya dia tujukan kepada selain Allah. Ketika dia menyembelih, tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia beramal, dia lakukan amalan itu dengan riya, amalan hati yang kecil. Tetapi ternyata walaupun kecil, tapi itu kemaksiatan, memasukkannya ke dalam neraka. Faedah yang ketiga, bahwa masuk ke dalam surga adalah mudah selama niat kita itu baik dan melakukan ketaatan. Demikian pula sangat mudah untuk terjerumus masuk ke dalam neraka apabila kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita dan melakukan kemaksiatan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa berusaha untuk memotivasi diri kita, untuk mendorong diri kita bersungguh-sungguh bagaimana melakukan suatu ketaatan. Dan hendaklah kita senantiasa berhati-hati agar jangan sampai terjerumus kepada suatu kemaksiatan, apalagi kemaksiatan itu berupa kesyirikan. Karena sekecil apapun kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun kesyirikan, dosanya lebih besar daripada dosa besar. Dosa kecil memang tidak mengeluarkan kita dari Islam. Dosa kecil memang tidak menjadikan kita murtad kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosanya lebih besar daripada mencuri, dosanya lebih besar daripada berzina. Karena di akhirat, kalau dosa kesyirikan ini kita bawa, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik walau sekecil apapun, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia masuk surga. Abdullah bin Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Oleh karenanya jemaah sekalian, dosa yang harus kita khawatirkan adalah kesyirikan. Apalagi dosa syirik itu adalah syirik akbar. Karena syirkul akbar, syirik besar, akan menggugurkan semua pahala kita, semua kebaikan kita, itu gugur disebabkan karena kita melakukan kesyirikan. Janganlah kita sampai seperti orang, dia banyak melakukan suatu amalan, dia banyak melakukan amalan-amalan keutamaan, amalan-amalan utama dia lakukan, kewajiban sholat 5 waktu dia jaga, puasa wajib dia jaga, tetapi dia terjerumus kepada kesyirikan. Dia minta tolong kepada jin, dia berlindung kepada jin, dia menyembelih untuk jin, dia menggantungkan tali di lehernya dengan niat tolak bala, padahal yang menjauhkan kita dari bahaya, yang menyelamatkan bahaya. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana jalan yang benar ketika Allah memberikan bahaya kepada kita. Demikian pula ketika kita meminta
agar disembuhkan, meminta manfaat, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Kita bisa meminta pertolongan kepada makhluk pada hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Kita minta diantar ke suatu tempat karena memang manusia itu mampu mengantarkan kita ke suatu tempat. Tetapi ketika kita minta agar kita dimasukkan ke dalam surga, kalau kita meminta agar semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta kepada mereka padahal mereka sudah tidak ada lagi, berarti kita meminta kepada sesuatu yang gaib, yang mana kita tidak boleh meminta kepada yang gaib kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh meminta kepada malaikat sekalipun malaikat itu mulia. Kita tidak boleh meminta kepada jin sekalipun jin itu adalah jin Islam karena dia gaib, dia tidak ada. Kita tidak boleh meminta kepada orang yang meninggal karena dia sudah tidak ada lagi. Tetapi kita hanya diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta ditolong, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan memberikan itu semua. Adapun kita makhluk adalah makhluk yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh rahimahullah, dari hadis yang kita bacakan tadi mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk senantiasa melakukan amal soleh dan menjaga diri kita agar jangan terjerumus kepada suatu kemaksiatan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.